Hari pagi minggu itu, langit Jakarta cerah tanpa awan. Anehnya, justru langit yang terlalu bersih itulah yang membuatku gelisah sejak bangun tidur. Firasat buruk menyelimuti dadaku, tapi aku pilih mengabaikannya. Mungkin karena aku sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan selama 3 tahun menikah dengan Mas Rehan. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri. 3 tahun pernikahan telah mengubahku. Dulu aku adalah putri yang bersemangat, wanita lulusan terbaik universitas negeri dengan tawaran pekerjaan di 5 perusahaan ternama. Tapi pernikahan dengan Mas Rehan mengubah segalanya. Aku menjadi istri yang patuh, menantu yang selalu berusaha menyenangkan mertua, dan wanita yang perlahan kehilangan jati dirinya. "Ayo Putri, jangan lama-lama," teriak Mas Rehan dari luar kamar. Suaranya terdengar tidak sabar. "Ibu sudah menunggu." Aku menghela napas panjang, lalu mengeringkan wajahku. Hari ini keluarga besar akan berkumpul di rumah mertua. Mas Rehan bilang ini hanya acara makan siang biasa. Tapi entah mengapa, seluruh tubuhku bergetar hebat. Seperti ada yang salah, sangat salah. Aku mengenakan baju batik kesukaanku, warna hijau toska dengan motif parang yang dulu selalu dipuji Bu Nening. Aku berpikir, mungkin dengan berpakaian baik, aku bisa mendapatkan sedikit penghargaan dari mertuaku. Tapi siapa yang aku tipu? Selama 3 tahun, sebaik apapun aku berpakaian, sebaik apapun aku memasak, sebaik apapun aku melayani keluarga ini, aku tetap dianggap gagal. Gagal memberikan cucu, gagal menjadi menantu idaman, gagal dalam segalanya. Mobil Mas Rehan melaju kencang menuju rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, suamiku itu diam 1000 bahasa. Biasanya dia selalu bergosip tentang kerjaannya atau mengeluh tentang atasannya. Hari ini, dia hanya menatap jalan dengan tatapan kosong. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menariknya dengan cepat. "Mas, ada apa?" tanyaku hati-hati. "Tidak ada," jawabnya singkat. "Kamu fokus jalan aja." Itu jawaban yang tidak memuaskan. Aku mengenal Mas Rehan sudah 4 tahun. Setahun pacaran dan 3 tahun menikah. Aku tahu kapan dia berbohong. Matanya tidak pernah bisa berbohong. Dan hari ini, matanya bergerak gelisah, menghindari tatapanku seperti aku adalah musuh terbesarnya. Sesampainya di rumah mertua, aku langsung disambut suasana yang aneh. Rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Semua perabotan terlihat berkilau seperti baru dipoles. Aroma dupa dan bunga memenuhi ruangan. Sepertinya Bu Nuning sengaja membersihkan rumah untuk acara besar. Begitu aku masuk ke ruang tamu, aku terkejut. Semua keluarga besar telah hadir. Bukan hanya bapak dan ibu mertua, tapi juga adik-adik ipar, sepupu-sepupu, bahkan beberapa paman dan bibi dari pihak Rehan yang jarang kulihat. Mereka semua duduk rapi di sofa dan kursi yang membentuk setengah lingkaran. Semua mata tertuju pada aku. "Selamat datang, Putri," sapa Bu Nuning dengan suara yang terlalu manis, terlalu dipaksakan. Aku sudah mengenal nada ini sejak bulan-bulan pertama pernikahanku. Itu adalah nada yang digunakan saat dia ingin menyampaikan berita buruk. Aku menatap sekeliling, mencari tempat duduk kosong. Tapi semua kursi telah ditempati, kecuali satu, kursi di tengah, tepat di hadapan semua orang. Sebuah kursi yang membuatku menjadi pusat perhatian. "Silakan duduk, Putri," kata Pak Herman tanpa mengangkat muka dari korannya. Aku patuh duduk. Di sudut ruangan, aku melihat Maya, adik iparku yang paling galak, tertawa kecil bersama sepupunya. Maya selalu membenciku, mungkin karena aku lebih tua darinya, tapi tidak memberinya hadiah mahal setiap lebaran. Atau mungkin karena aku pernah menegurnya,
karena memakai pakaian terlalu terbuka di acara keluarga. Aku tidak pernah tahu. Yang aku tahu, Maya adalah orang pertama yang akan menyebarkan gosip tentangku. Lalu aku melihat Dini. Wanita itu duduk di samping Mas Rehan, sangat dekat. Terlalu dekat untuk ukuran hanya teman kantor. Aku belum pernah bertemu langsung dengan Dini, tapi aku tahu siapa dia. Aku pernah melihat fotonya di ponsel Mas Rehan saat dia lupa mengunci layar. Aku pernah membaca chat mereka. Aku tahu namanya. Aku tahu umurnya. Aku tahu dia bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan Mas Rehan. Dini mengenakan gaun putih yang menutupi tubuhnya dengan longgar. Rambut panjangnya diikat rapi. Dan wajahnya terlihat segar dengan polesan make up natural. Tapi yang paling menarik perhatian, tangannya bertengger di perutnya. Perut yang rata. Perut yang dia usap-usap dengan gerakan penuh cinta. Seperti ibu hamil yang sedang melindungi bayinya. "Oh, Dini sayang, duduklah yang nyaman," kata Bu Nuning dengan suara yang begitu lembut, begitu hangat. Nada yang tidak pernah kudapatkan selama 3 tahun menjadi menantunya. "Apa yang terjadi?" bisikku pada Mas Rehan. Suamiku tidak menjawab. Dia menunduk. Tangannya menggenggam erat. Dan di saat itulah aku menyadari. Ini bukan acara makan siang keluarga. Ini adalah pengadilan. "Baiklah Putri." Pak Herman akhirnya menurunkan korannya. Matanya menatapku dengan tatapan yang dingin. Seperti bos yang akan mem-PHK karyawan. "Kami undang kamu ke sini untuk satu hal penting. Tolong dengarkan dengan baik dan terima dengan lapang dada." Aku menggigit bibir bawahku. "Ada apa, Pak?" Kepala keluargaku itu menghela napas. Dia menatap Bu Nuning, lalu menatap Mas Rehan, lalu menatapku lagi. "Rehan, silakan sampaikan sendiri." Aku menatap suamiku, lelaki yang 3 tahun lalu berjanji di hadapan penghulu dan keluarganya untuk menjagaku dalam suka dan duka. Lelaki yang membuatku mengorbankan karirku, teman-temanku, bahkan mimpiku sendiri demi menjadi istri yang sempurna. Mas Rehan berdiri. Aku melihat tangannya bergetar, tapi bukan karena gugup. Itu adalah getaran seorang pria yang menahan senyum. "Putri," ucapannya. Suaranya terdengar berat tapi tegas. "Aku menjatuhkan talak 1 padamu." Ruangan menjadi sunyi. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa menatap Mas Rehan dengan mata terbelalak. Mendengar kata talak dari mulutnya terasa seperti sambaran petir di siang bolong. Tapi kemudian Dini berdiri. Dia meraih tangan Mas Rehan, lalu menatapku dengan senyum kemenangan. Tangannya yang lain masih bertengger di perutnya. "Maafkan kami, Mbak Putri," ucap Dini dengan suara manis. "Aku dan Mas Rehan saling mencintai, dan sekarang kami akan memiliki anak. Aku mohon Mbak, sudi merelakan Mas Rehan demi kebahagiaan kami." Aku menatap Dini, wanita yang dengan berani mengaku mengandung anak suamiku. Wanita yang tersenyum padaku seolah aku adalah musuh yang harus disingkirkan. "Mas," aku berbisik. "Ini lelucon kan? Kamu serius?" "Serius Putri," jawab Mas Rehan tanpa menatapku. "Maafkan aku, tapi aku mencintai Dini, dan dia sudah mengandung anakku." Aku mendengar tawa kecil dari Maya dan sepupunya. Aku mendengar Bu Nuning berkata dengan suara keras, "Syukurlah, akhirnya kita punya cucu." Aku mendengar Pak Herman menghela napas lega, seolah aku adalah beban yang akhirnya terlepas dari pundaknya. Dan di saat itu, aku tidak menangis. Aku tidak jatuh pingsan. Aku tidak berteriak histeris. Aku tertawa. Bukan tawa kecil atau tawa pahit. Aku tertawa lepas, terbahak-bahak, sampai air mata mengalir di pipiku. Semua orang terdiam. Wajah Bu Nuning berubah dari bingung menjadi takut.
Mas Rehan memandangiku seperti aku orang gila. "Putri, kamu kenapa?" teriaknya. Aku menepis tangannya. Aku berdiri, memperbaiki rok batikku dengan gerakan anggun, lalu menatap satu persatu keluarga besar yang telah menghakimiku. "Maaf," kataku sambil menyeka air mata. "Maaf," saya tertawa. "Ini sangat lucu. Sungguh, ini adalah lelucon terbaik dalam hidup saya." Aku berjalan mendekati Dini. Wanita itu mundur selangkah. Wajahnya memucat. Aku mencondongkan tubuhku, berbisik pelan di telinganya. Cukup keras, agar hanya dia yang mendengar. "Dini, apakah kamu yakin isi perutmu itu benar-benar anak Mas Raihan? Atau jangan-jangan itu anak Fahri, mantan pacarmu yang kau tinggalkan karena miskin?" Wajah Dini berubah pucat pasi. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Dia tidak bisa berkata-kata. Aku tersenyum. Kemudian aku berbalik dan berjalan keluar rumah besar itu. Di belakangku, ku dengar Dini mulai menangis terseduh-seduh. Bu Nuning memeluknya dan membisikkan kata-kata penghiburan. Mas Rehan memanggil-manggil namaku. Tapi aku tidak peduli, karena di dalam tas tanganku tersimpan rapi semua bukti yang aku kumpulkan selama 6 bulan terakhir. Foto-foto, rekaman chat, bahkan rekaman suara. Aku sudah bersiap untuk perang ini sejak lama. Dan hari ini, mereka baru saja memberikan izin padaku untuk menghancurkan mereka semua. Aku, Putri, wanita yang ditalak di depan keluarga besar, tidak menangis. Aku tersenyum, karena kini saatnya balas dendam yang manis. Aku melangkah keluar dari rumah besar itu dengan kepala tegak dan langkah mantap. Di balik pintu kayu jati yang tertutup rapat, aku masih mendengar suara tangis Dini yang pura-pura, suara Bu Nuning yang menghiburnya dengan manis, dan suara Mas Rehan yang memanggil-manggil namaku dengan nada setengah bersalah. Tapi aku tidak menoleh. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Mobilku masih terparkir di depan rumah. Aku masuk ke dalam, nyalakan mesin, dan melaju perlahan, meninggalkan kawasan elit itu. Di dalam mobil, barulah aku membiarkan napasku keluar dengan lega. Tanganku bergetar hebat, memegang kemudi. Bukan karena aku takut atau sedih, tapi karena adrenalin yang membanjiri seluruh tubuhku. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Bukan karena aku seorang peramal, tapi karena aku bukan istri yang bodoh dan diam seperti yang mereka kira. Selama 6 bulan terakhir, aku mengumpulkan bukti demi bukti dengan diam-diam. Aku menyimpan semua chat mesra Mas Rehan dengan Dini yang dia lupakan di ponselnya saat mandi. Aku merekam percakapan mereka dengan sahabatnya yang membahas rencana perceraian. Aku bahkan menyewa detektif swasta untuk menguntit Dini setelah aku curiga ada yang aneh dengan wanita itu. Detektif itu bernama Joko, mantan polisi yang kini bekerja sebagai penyelidik swasta. Aku bekerja dengannya di sebuah kafe tersembunyi 3 bulan lalu, setelah aku menemukan foto Dini di ponsel Mas Rehan untuk kesekian kalinya. "Bu Putri," ucap Pak Joko saat itu sambil menyeruput kopi hitamnya. "Saya sudah mengikuti target selama sebulan. Hasilnya cukup menarik. Ceritakan," kataku dengan suara datar, meskipun hatiku berdegup kencang. Pak Joko mengeluarkan map tebal berisi foto-foto. Dia membukanya satu persatu. Ada foto Dini keluar dari apartemen seorang pria di pagi hari dengan pakaian yang sama seperti malam sebelumnya. Ada foto Dini bergandengan tangan dengan pria itu di mall. Ada foto mereka berciuman di dalam mobil. Dan yang paling penting, ada foto Dini dan pria itu di klinik kandungan. Pria itu bernama Fahri. Jelas Pak Joko. Dia karyawan di perusahaan mitra bisnis bapak mertua ibu. Mereka sudah pacaran selama 2 tahun, Bu. Dan berdasarkan informasi dari klinik, Dini hamil. Anak itu milik Fahri. Aku menatap foto-foto itu dengan mata terbuka lebar. Ternyata dugaanku benar. Dini tidak hamil anak Mas Rehan.
Dia hamil anak pacar lamanya. Dan dia menggunakan kehamilan ini sebagai tiket untuk masuk ke keluarga kaya raya. Apa Fahri tahu Dini menjebak orang lain? Tanya aku. Pak Joko menggeleng. Dia tahu Dini dekat dengan seorang pria kaya. Tapi dia tidak tahu kalau Dini berpura-pura bahwa anaknya milik pria itu. Fahri masih berharap Dini kembali padanya. Dia bahkan masih mengirim uang untuk biaya kehamilan. Aku tersenyum tipis. Ini adalah informasi yang sangat berharga. Pak Joko, aku butuh semua chat mereka, rekaman percakapan, bukti-bukti yang bisa membuat Dini terjebak. Siap Bu, tapi ini butuh biaya tambahan. Berapapun, kataku tegas. Aku siap membayar. Pak Joko mengangguk. Dan sejak saat itu, aku mulai merancang-rancang perlahan-lahan. Aku tidak terburu-buru. Aku menunggu saat yang tepat. Dan saat itu tiba ketika Mas Rehan mengumumkan perceraianku di depan keluarga besar. Sekarang, di dalam mobil, aku menatap map tebal yang selama ini aku simpan di bagasi. Di dalamnya ada puluhan foto, puluhan halaman chat, dan beberapa rekaman suara yang akan menghancurkan Dini dan seluruh keluarga besar itu. Tapi aku belum akan menggunakannya sekarang. Aku akan memberi mereka waktu untuk menikmati kebahagiaan palsu mereka. Semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka terjatuh. Aku melaju menuju apartemen kecilku di kawasan Kemang, tempat yang selama ini aku sembunyikan dari keluarga mertua. Ini adalah tempat pelarianku saat lelah dengan tekanan mereka. Dulu, Mas Rehan tidak pernah peduli kemana aku pergi. Dia terlalu sibuk dengan Dini. Di apartemen, aku langsung menyalakan laptop dan membuka folder rahasia yang aku beri nama Proyek Dini. Di dalamnya ada semua bukti yang aku kumpulkan. Aku mengurutkannya kembali berdasarkan tanggal dan tingkat keparahannya. Aku ingin mengirim bukti-bukti ini secara bertahap, agar keluarga besar itu merasakan ketakutan yang perlahan-lahan menghancurkan mereka. Bukan sekaligus, perlahan, seperti racun yang meracuni pikiran mereka. Ponselku berdering. Maya, adik ipar yang paling membenciku. Aku mengangkatnya dengan rasa penasaran. Mbak Putri, suara Maya dengan panik. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Tadi kamu kelihatan kayak orang gila. Aku tersenyum. Aku baik-baik saja, Maya. Kenapa kamu telepon? Aku cuma mau tahu. Soalnya ibu sempat khawatir. Katanya kamu mungkin stres berat. Tidak, Maya. Aku tidak stres. Aku malah bahagia. Akhirnya aku bebas dari keluarga kalian. Maya terdiam sejenak. Lalu dia berkata dengan suara pelan. Mbak, aku gak tahu harus bilang apa. Tapi aku ngerasa ada yang aneh sama Dini. Matanya kayak orang berbohong. Aku cuma gak enak sama Mbak. Itu adalah pertama kalinya Maya menunjukkan sisi manusiawinya padaku. Aku terkejut. Tapi aku tidak ingin terlalu cepat percaya. Maya, kalau kamu memang merasa ada yang aneh, ikuti kata hatimu. Tapi jangan cerita ke siapapun kalau kamu telepon aku. Ini antara kita berdua. Baik, Mbak, bisik Maya. Aku janji. Setelah telepon ditutup, aku tersenyum lebih lebar. Maya bisa menjadi sekutu yang tak terduga. Dia ada di dalam keluarga itu. Dia bisa mendengar semua percakapan. Dan dia mulai curiga pada Dini. Aku membuka ponselku dan mengetik pesan untuk Fahri, mantan kekasih Dini yang masih setia menunggu. Fahri, ini Putri. Aku sudah ditalak suamiku karena Dini. Sekarang waktunya kita bergerak. Kamu siap membantuku? Pesan balasan datang dalam hitungan detik. Siap, Mbak. Aku sudah menunggu ini. Dini harus bertanggung jawab atas semua kebohongannya. Aku meletakkan ponselku dan menatap cermin di depanku. Aku melihat seorang wanita dengan mata yang penuh tekad, dengan senyum yang tajam,
dan dengan hati yang sudah tidak bisa dilukai lagi. Aku bukan lagi putri yang patuh, istri yang penurut, menantu yang selalu mengalah. Aku adalah putri yang baru, wanita yang siap membalas semua luka yang mereka berikan. Perang ini baru saja dimulai, dan aku akan menjadi pemenangnya. Hari pertama setelah perceraianku berjalan seperti mimpi yang aneh. Aku bangun di apartemen kecilku dengan perasaan lega yang sulit dijelaskan. Selama 3 tahun, setiap pagi aku bangun dengan beban berat di dadaku. Beban untuk menjadi istri yang sempurna, menantu yang patuh, dan wanita yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Hari ini, untuk pertama kalinya, beban itu hilang. Aku merasa ringan seperti burung yang baru saja terlepas dari sangkar. Aku membuat kopi hitam tanpa gula, duduk di balkon apartemenku, dan menikmati pemandangan pagi Jakarta yang sibuk. Ponselku sudah dipenuhi notifikasi dari keluarga besar. Pesan singkat dari Bu Nunik yang berbunyi, "Semoga kamu bahagia di jalanmu." Yang jelas-jelas adalah cara halus untuk mengatakan, "Pergilah dan jangan pernah kembali." Ada juga pesan dari Pak Herman yang lebih formal. Semacam surat perpisahan resmi yang tidak menyentuh sama sekali. Dan ada puluhan pesan dari Mas Rehan yang sebagian besar hanya berisi kata "maaf" yang terulang-ulang seperti mesin rusak. Aku membalas semua pesan itu dengan satu kalimat yang sama. "Terima kasih untuk semua pelajarannya. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik tanpamu." Lalu aku menghapus semua percakapan mereka dari ponselku. Tidak ada ruang untuk masa lalu dalam hidup baruku. Setelah sarapan, aku memulai pekerjaan sungguhan. Aku membuka laptop dan menatap folder proyek Dini yang sudah aku susun dengan sangat rapi. Folder itu berisi 5 subfolder: bukti chat, bukti foto, bukti rekaman suara, bukti video, dan dokumen kontrak dengan detektif swasta. Aku menghabiskan 2 jam untuk mengurutkan semua bukti berdasarkan tingkat kehancuran yang akan mereka timbulkan. Aku memutuskan untuk membagi pengiriman bukti menjadi 3 fase. Fase pertama, foto-foto Dini dengan Fahri. Fase kedua, chat yang mengungkap rencana jahat Dini. Fase ketiga, rekaman suara dan video yang akan menjadi palu godam terakhir. Setiap fase akan dikirim dengan jeda 2 hari, memberi waktu bagi keluarga besar untuk merasakan kehancuran perlahan-lahan. Aku juga menyiapkan amplop coklat polos tanpa nama pengirim, karena aku ingin mereka berpikir bahwa ini adalah kiriman dari seseorang yang tidak dikenal, bukan dariku. Ini akan membuat mereka semakin paranoid dan saling curiga. Setelah semuanya siap, aku menelpon Pak Joko, detektif swastaku. "Pak Joko, bagaimana perkembangan Dini?" "Bu Putri, target sekarang tinggal di rumah keluarga Haryanto, tapi saya melihat ada yang aneh. Dini mulai sering keluar rumah sendirian, pergi ke klinik yang sama dengan Fahri dulu. Saya curiga dia sedang mengatur sesuatu untuk menutupi kebohongannya." "Apa maksudmu?" "Saya mendengar dari sumber klinik itu, Dini sempat bertanya tentang prosedur aborsi, tapi kemudian dia batal. Mungkin dia menyadari bahwa aborsi akan menimbulkan kecurigaan. Jadi dia memutuskan untuk tetap melanjutkan pura-pura hamil sampai waktunya, keguguran di bulan ketiga." Aku tersenyum. Dini memang licik, tapi tidak cukup licik untuk menghindari pertangkap yang sudah aku pasang. "Pak Joko, aku butuh kamu memotret setiap kali Dini keluar rumah. Aku juga butuh rekaman percakapannya dengan Fahri. Fahri sudah setuju membantuku, jadi kamu bisa koordinasi dengannya." "Siap, Bu. Saya lakukan semuanya." Setelah telepon ditutup, aku menghubungi Fahri. Pria itu mengangkat panggilanku dengan suara bersemangat. "Pak Putri, ada kabar baru." "Ya, Fahri. Aku butuh kamu menelpon Dini dan merekam percakapan kalian. Aku mau Dini mengakui bahwa anak itu milikmu dan rencananya untuk menipu keluarga Haryanto. Bisa?" Fahri terdiam sejenak,
Aku aku bisa coba, tapi Dini sekarang susah dihubungi. Dia mungkin mencurigai aku. Kamu bilang saja kamu ingin bertemu untuk membicarakan masa depan anak kalian. Tawarkan uang. Dini pasti tergiur. Baik mbak, aku akan coba. Aku menutup telepon dan kembali menatap layar laptopku. Aku membuka akun media sosial Maya, adik iparku yang mulai menunjukkan tanda-tanda keberpihakan pada aku. Maya memang masih sering memposting foto-foto kebahagiaan keluarga. Tapi aku melihat ada keanehan. Dalam beberapa unggahan terakhir, Dini mulai absen dari foto keluarga. Maya bahkan memberikan caption yang agak sinis di salah satu foto. Rumah besar, hati kecil. Aku mengirim pesan singkat pada Maya. Maya, bagaimana keadaannya di sana? Balasan Maya datang cepat. Mbak, aneh banget. Dini mulai sering bertengkar dengan Mas Rehan. Aku dengar mereka berdebat tentang uang. Dini minta dibelikan mobil baru, tapi Mas Rehan gak setuju. Katanya uang lagi susah. Ibu juga mulai curiga, Mbak. Soalnya Dini tuh gak pernah mau periksa ke dokter kandungan sama ibu. Selalu alasan sibuk. Aku tersenyum. Benih kecurigaan mulai tumbuh. Inilah saatnya untuk memupuknya dengan bukti-bukti. Maya, aku kirim sesuatu ke rumah. Tolong jaga agar tidak ada yang membuka kecuali ibu atau Mas Rehan. Ini penting. Apa itu, Mbak? Kamu akan lihat. Tapi tolong, jangan bilang siapapun kalau ini dariku. Anggap saja ini kiriman misterius. Baik, Mbak. Aku percaya sama Mbak. Aku menutup laptop dan meraih amplop pertama. Di dalamnya, aku memasukkan 3 foto yang paling jelas untuk menunjukkan Dini dan Fahri sedang berciuman dengan latar belakang pantai. Tanggal di foto itu tertera jelas, 3 bulan sebelum Dini bertemu dengan Mas Rehan. Aku juga menambahkan sepucuk surat tanpa tanda tangan yang hanya berisi satu kalimat. Cinta sejati tidak dimulai dengan kebohongan. Aku menempelkan amplop itu dan menulis alamat rumah mertua dengan huruf cetak agar tidak teridentifikasi. Lalu aku memanggil kurir instan untuk mengirimkannya. Saat kurir itu pergi dengan amplop di tangannya, aku merasa seperti seorang jenderal yang baru saja mengirim pasukan pertamanya ke medan perang. Ini baru permulaan, tapi aku sudah tahu bahwa kemenangan akan berada di tanganku. Aku kembali ke balkon, menyesap kopiku yang sudah dingin, dan menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Badai akan segera datang, dan aku akan duduk di sini, menonton dengan tenang, sementara mereka semua hancur oleh kebohongan mereka sendiri. 2 hari setelah aku mengirim amplop pertama, ponselku berdering deras. Maya. Aku mengangkatnya dengan senyum puas sudah terbayang di wajahku. Mbak Putri. Suara Maya berbisik pelan, seperti takut didengar orang lain. Mbak, rumah berantakan. Ibu marah-marah gak karuan. Dia dapat amplop isi foto Dini bersama cowok lain. Ceritakan semuanya, Maya. Jangan lewatkan satu detail pun. Maya mulai bercerita dengan napas tersengal. Pagi itu, kurir datang membawa amplop coklat polos. Bu Nuning yang kebetulan sedang duduk di ruang tamu langsung mengambilnya karena mengira itu surat undangan pernikahan dari salah satu kerabat. Namun begitu dibuka, wajahnya berubah pucat pasi. Di dalamnya ada 3 foto berwarna yang jelas memperlihatkan Dini dan Fahri sedang berciuman di pantai. Lengkap dengan tanggal di pojok kanan bawah. Tanggal yang menunjukkan bahwa itu terjadi 3 bulan sebelum Dini pertama kali bertemu Mas Rehan. Terus reaksi ibu bagaimana? Tanya aku penasaran. Ibu langsung berteriak memanggil Dini. Dini turun dari kamar dengan wajah yang mengantuk. Tapi begitu lihat fotonya, dia langsung kaku kayak patung. Dia berusaha bilang kalau itu cuma teman lama. Tapi ibu gak percaya. Dia tanya, kamu masih pacaran sama orang lain saat dekat sama anakku? Aku tersenyum, membayangkan ekspresi Dini saat itu. Terus Dini ngomong apa? Dini nangis, Mbak.
Dia bilang cowok di foto itu mantannya yang suka ngejar-ngejar. Foto-foto itu diambil sebelum dia kenal Mas Rehan. Tapi aku perhatikan matanya, Mbak. Matanya bergerak-gerak kayak orang berbohong. Mas Rehan gimana? Mas Rehan, dia diem aja. Tapi aku lihat tangannya gemetar. Dia mungkin mulai curiga, soalnya foto-foto itu sangat jelas, Mbak. Itu bukan foto cuma pegangan tangan biasa, tapi ciuman. Aku mengangguk, meskipun Maya tidak bisa melihatku. Ini baru awal, dan aku sudah menyiapkan fase kedua yang akan datang besok pagi. Maya, jangan cerita ke siapapun kalau kamu telepon aku. Biarkan mereka bertanya-tanya siapa pengirimnya. Baik, Mbak. Tapi sebenarnya Mbak yang kirim kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum dan menutup telepon. Keesokan harinya, amplop kedua tiba di rumah besar itu. Kali ini isinya jauh lebih menghancurkan. Aku mengirimkan screenshot chat Dini dengan sahabatnya, Rina, yang membahas rencana jahatnya. Aku sudah memilih chat yang paling jelas dan paling merusak reputasi Dini. Chat pertama. Din, kamu serius mau pura-pura hamil? Iya, Rin. Keluarga Rehan tuh kaya raya. Kalau aku bisa hamil anak dia, aku pasti dapat harta gunung gininya yang banyak. Tapi kan kamu hamil anak Fahri. Mereka gak bakal tahu, Rin. Aku akan bilang aku ketemu Rehan sebelum ketemu Fahri. Percaya deh. Kalau ketahuan, gak bakal. Aku udah atur semuanya rapi. Aku akan pura-pura keguguran di bulan ketiga. Cukup waktu buat nikah dan dapetin harta. Berani banget lu, Din. Kata siapa? Ini namanya berjuangan, Rin. Hidup ini butuh perjuangan. Aku membayangkan ekspresi Bu Nuning saat membaca chat itu. Wanita yang sangat membenciku karena dianggap mandul pasti akan merasa seperti ditampar ribuan kali. Selama ini dia memuja Dini, memanggilnya sayang, memeluknya dengan hangat, memberikan semua kasih sayang yang tidak pernah dia berikan padaku. Dan sekarang dia tahu bahwa semua itu adalah kebohongan belaka. Maya menelponku lagi malam harinya. Suaranya gemetar. Mbak, ibu muntah darah. Bukan karena sakit tapi karena shock. Bapak sampai harus manggil dokter. Lalu Dini pingsan. Tapi aku yakin dia pura-pura, Mbak. Soalnya aku lihat jari-jarinya bergerak saat ibu panik. Dia sadar. Dia cuma pura-pura biar dikasihani. Mas Rehan? Mas Rehan gak bisa berkata apa-apa, Mbak. Tapi setelah Dini dibawa ke kamar, aku dengar Mas Rehan berteriak di kamar mandi. Dia nangis. Aku gak pernah melihat Mas Rehan menangis sebelum ini. Aku terdiam sejenak. Mas Rehan menangis. Untuk pertama kalinya. Ada sedikit rasa iba di hatiku. Tapi segera aku teringat semua penghinaan yang dia berikan padaku di depan keluarganya. Aku teringat kata-kata "kamu mandul" yang dia bisikkan di telingaku setiap malam. Aku teringat bagaimana dia menikmati penderitaanku selama 3 tahun. Maya, aku mau kamu melakukan sesuatu. Apa, Mbak? Besok akan ada amplop ketiga. Isinya rekaman suara Dini. Aku mau kamu memastikan bahwa rekaman itu diputar di depan semua keluarga besar. Bukan cuma ibu, bapak, dan Mas Rehan, tapi semua orang. Biarkan mereka semua mendengar kebohongan Dini dengan telinga mereka sendiri. Maya terdiam lama. Mbak, aku takut. Kalau mereka tahu aku membantu Mbak, mereka tidak akan tahu, Maya. Kiriman itu akan datang tanpa nama pengirim. Kamu hanya perlu memastikan semua orang berkumpul di ruang tamu. Bilang saja kamu ingin mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas situasi. Mereka pasti setuju. Baik, Mbak, aku akan coba. Telepon ditutup. Aku menatap rekaman suara yang sudah siap di laptopku. Itu adalah rekaman percakapan Dini dengan Fahri saat mereka masih pacaran. Rekaman yang Fahri rekam tanpa sepengetahuan Dini. Fah, mana ini anakmu? Aku gak bohong. Terus kenapa kamu mau nikah sama Rehan? Karena dia kaya, Fahri. Kamu miskin. Aku gak mau anakku lahir dari keluarga miskin. Kamu tega, Din. Aku gak tega. Aku realistis.
anak ini akan hidup enak kalau jadi anak Rehan. Tapi kan dia tahu kalau anak itu bukan miliknya. Dia nggak perlu tahu, Fahri. Aku akan bilang aku keguguran. Masalah selesai. Suara Dini dalam rekaman itu terdengar dingin, tanpa penyesalan. Seperti sedang membahas rencana belanja daripada kehidupan anaknya sendiri. Aku yakin, begitu rekaman ini diputar, tidak ada satu orang di keluarga besar itu yang masih bisa membela Dini. Aku menutup laptop dan berjalan ke balkon. Malam Jakarta terlihat indah dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip. Aku menarik napas dalam-dalam. Besok, semuanya akan berakhir. Dini akan jatuh. Mas Rehan akan menyesal. Dan aku akan menjadi wanita yang berdiri tegak di atas puing-puing kehancuran mereka. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan. Hari kelima setelah perceraianku adalah hari yang paling aku nantikan. Ini adalah hari di mana semua rencana panjangku akan mencapai puncaknya. Aku sudah tidur dengan nyenyak semalam. Sesuatu yang sulit aku lakukan selama 3 tahun terakhir. Pagi ini, aku bangun dengan perasaan segar dan semangat membara. Aku memakai gaun merah kesukaanku, warna yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Aku tidak akan datang ke rumah besar itu sebagai istri yang tertunduk malu. Aku akan datang sebagai wanita yang menuntut keadilan. Pukul 9 pagi, Maya mengirimku pesan singkat. Semua sudah berkumpul, Mbak. Ibu, Bapak, Mas Rehan, semua sepupu. Dini juga ada. Aku sudah bilang ini pertemuan penting. Aku membalas. Aku akan datang bersama Fahri. Jangan bilang siapapun. Aku menjemput Fahri di kafe dekat apartemennya. Pria itu terlihat gugup. Tangannya berkeringat. Dan dia terus menggigit bibir bawahnya seperti sedang menahan rasa takut. Aku meletakkan tangan di bahunya. Fahri, kamu tidak perlu takut. Kamu melakukan hal yang benar untuk dirimu sendiri, untuk anakmu, dan untuk keadilan. Fahri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku masih sayang Dini, Mbak. Sulit bagiku untuk menghancurkannya. Kamu tidak menghancurkannya, Fahri. Dia sudah menghancurkan dirinya sendiri dengan kebohongannya. Kamu hanya membantu kebenaran terungkap. Kami berangkat menuju rumah besar itu dengan mobilku. Sepanjang perjalanan, Fahri menceritakan kisahnya dengan Dini. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah acara kantor. Dini saat itu adalah staf administrasi yang ramah dan cantik. Fahri langsung jatuh cinta. Mereka menjalin hubungan selama 1 tahun, dan Dini hamil 6 bulan. Aku senang waktu tahu dia hamil, ucap Fahri dengan suara parau. Aku pikir kami akan menikah, tapi Dini bilang dia belum siap. Dia minta waktu, lalu tiba-tiba dia menghilang. Aku baru tahu dia dekat dengan Rehan dari teman kantor. Kamu tidak marah? Marah? Tentu aja. Tapi aku masih cinta. Aku pikir dia akan kembali. Aku bahkan mengirim uang setiap bulan untuk biaya kehamilan. Aku pikir itu caraku agar tetap terhubung dengannya. Fahri menghela napas panjang. Ternyata aku cuma bahan bodoh yang dia gunakan. Aku menepuk pundaknya. Kita semua pernah jadi bodoh karena cinta, Fahri. Yang penting sekarang kita bangkit dan melakukan hal yang benar. Sesampainya di rumah besar itu, suasana sudah tegang. Dari luar, aku bisa mendengar suara Bu Nuning yang sedang berdebat dengan seseorang. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Fahri di belakangku. Begitu pintu terbuka, semua mata tertuju padaku dan pada Fahri. Dini yang duduk di sofa langsung berdiri. Wajahnya berubah pucat pasi, seperti baru melihat hantu. Fahri, kamu ngapain di sini? Ya, Din, aku di sini. Ucap Fahri dengan suara bergetar, tapi tegas. Sudah waktunya semua orang tahu kebenaran.
Mas Rehan menatapku dengan mata lebar. "Putri, kamu bawa siapa ini?" "Ini Fahri, Mas," jawabku tenang. "Mantan pacar Dini dan ayah dari anak yang dikandung Dini." Ruangan langsung berubah sunyi. Aku bisa mendengar detak jarum jam dinding yang berdetak keras. Bu Nuning membeku di tempatnya. Mulutnya terbuka lebar. Pak Herman menurunkan korannya dengan gerakan lambat. Matanya menatap Fahri dengan tatapan tajam. "Tidak benar!" Dini berteriak histeris. "Dia orang gila, dia pengangguran yang suka mengunditku." "Tenang, Din," ucap Fahri dengan suara yang justru semakin tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara. Suara Dini terdengar jelas di ruangan itu. "Wah, ini anakmu. Aku nggak bohong." "Terus kenapa kamu mau nikah sama Rehan?" "Karena dia kaya, Fahri, kamu miskin. Aku nggak mau anakku lahir di keluarga miskin." "Kamu tega, Din." "Aku nggak tega, aku realistis. Anak ini akan hidup enak kalau jadi anak Rehan." Dia jatuh tersungkur di lantai. Wajahnya hancur. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan air mata palsu. Ini adalah air mata ketakutan dan keputusasaan yang nyata. "Sudah cukup!" teriak Mas Rehan. Dia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap Dini dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu berbohong padaku. Selama ini kamu berbohong." "Mas, maaf, aku terpaksa. Aku butuh uang." "Diam!" Suara Mas Rehan menggema di seluruh ruangan. Dia berjalan mendekati Dini, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Putri, maafkan aku. Aku sangat bodoh." Aku hanya tersenyum tipis. "Maafmu tidak akan mengembalikan 3 tahun hidupku yang kau sia-siakan, Mas. Tapi setidaknya sekarang kau tahu siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya ingin hartamu." Bu Nuning yang sejak tadi terdiam akhirnya bangkit. Dengan langkah gemetar, dia berjalan mendekati Didi. Aku pikir dia akan memeluk wanita itu. Tapi ternyata dia mengangkat tangannya dan menampar Dini dengan keras. "Sialan kau!" teriak Bu Nuning dengan suara melengking. "Kau hancurkan keluargaku. Kau bohongi kami semua." Dini terjungkal, menangis histeris. Tapi tidak ada yang mengasihaninya. Semua orang menatapnya dengan jijik. Maya bahkan meludah ke arahnya. Aksi yang sangat tidak terduga dari seorang gadis yang selalu manis di depan umum. Pak Herman akhirnya berbicara. Suaranya berat dan penuh kekecewaan. "Dini, kau keluar dari rumah ini. Sekarang, bawa semua barangmu dan jangan pernah kembali." "Mas Rehan," Dini meraih kaki Mas Rehan. Tapi Mas Rehan menendangnya dengan kasar. "Pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi." Fahri menghampiri Dini yang jatuh tersungkur. Dengan gerakan lembut, dia membantu wanita itu berdiri. "Ayo Din, kita pergi. Ini sudah cukup." Dini menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. Tapi sudah terlambat. Semua sudah hancur. Mereka berdua pergi, meninggalkan rumah besar itu. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap keluarga besar yang kini terdiam dengan muka tertunduk. Mereka yang dulu menghakimiku, mengejekku, dan menganggapku gagal, kini tidak ada yang berani menatap mataku. Aku menarik napas panjang. Saya pergi sekarang. Saya harap kalian semua belajar dari kejadian ini, bahwa penampilan bisa menipu, dan kebohongan selalu berakhir dengan kehancuran. Aku berbalik dan melangkah keluar. Di belakangku, aku mendengar Mas Rehan memanggil namaku. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah selesai dengan masa lalu.
Hari ke-6 setelah perceraian adalah hari yang paling berat bagiku. Bukan karena aku masih mencintai Mas Rehan. Tidak, cinta itu sudah mati perlahan selama 3 tahun pernikahan kami. Tapi karena hari ini, untuk pertama kalinya, aku melihat mereka semua dalam keadaan paling hancur. Dan anehnya, melihat kehancuran mereka tidak memberiku kepuasan sebesar yang aku bayangkan. Pagi itu, ponsel berdering sejak pukul 6. Puluhan pesan masuk dari nomor yang tidak aku simpan. Sepupu-sepupu yang dulu mengejekku, bibi-bibi yang dulu diam saat aku dihina. Bahkan Pak Herman yang tidak pernah menganggapku ada. Semua pesan berisi satu hal, permintaan maaf. Mbak Putri, maafin saya yang dulu ikut-ikutan ngejek Mbak. Saya bodoh. Putri, Bibi minta maaf ya. Bibi nggak tahu kalau Dini sejahat itu. Mbak, aku Maya. Keluarga besar minta Mbak datang ke rumah. Tolong Mbak. Aku membaca semua pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas. Tentu saja. Aku sudah membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Tapi ada juga rasa hampa. Karena permintaan maaf ini datang terlambat. Mereka hanya meminta maaf setelah tahu kebenaran. Setelah Dini terungkap. Setelah mereka sendiri menjadi korban kebohongan. Tidak ada yang meminta maaf padaku ketika aku masih menderita di bawah perlakuan mereka selama 3 tahun. Aku memutuskan untuk tidak menjawab satu pesan pun. Tidak karena aku marah, tapi karena aku perlu waktu untuk berpikir. Aku mandi, membuat sarapan, dan duduk di balkon apartemenku dengan secangkir teh hijau. Jakarta terlihat cerah hari ini, seperti sedang merayakan kebebasanku. Namun, ponselku terus berdering. Kali ini, Maya menelpon dengan suara panik. Mbak Putri, tolong datang, ibu jatuh sakit Mbak. Dokter bilang tekanan darahnya naik drastis dan Mas Rehan ngomong mau bunuh diri. Aku terdiam. Bibirku bergetar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan separah ini. Aku memang ingin mereka merasakan sakit. Tapi aku tidak ingin ada yang mati karena ini. Maya, tenang. Aku akan datang. Tapi aku datang bukan untuk memaafkan ya. Aku datang untuk memastikan mereka baik-baik aja. Itu saja. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Aku mengganti pakaianku dengan blus putih sederhana dan rok panjang berwarna krem. Tidak ada warna merah menyala kali ini. Aku tidak datang untuk berperang. Aku datang sebagai manusia yang masih memiliki belas kasihan. Begitu aku tiba di rumah besar itu, suasana terasa sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Rumah yang biasanya ramai dengan suara tawa dan obrolan, kini sunyi seperti kuburan. Semua tirai ditutup rapat, lampu-lampu redup, dan udara terasa berat seperti sedang berkabung. Bu Nuning terbaring di sofa dengan kain dingin di dahinya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Pak Herman duduk di sampingnya dengan wajah lelah. Rambutnya yang biasanya rapi sekarang acak-acakan. Mas Rehan duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Tubuhnya gemetar, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Begitu aku masuk, semua mata tertuju padaku. Bu Nuning mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Putri, nak, ibu minta maaf. Suaranya parau dan pecah. Ibu sangat bodoh. Ibu lebih percaya pada orang asing daripada memanduku sendiri. Ibu menghinamu, ibu menganggap memandul, padahal kamu adalah menantu terbaik yang pernah ibu miliki. Aku mendekati Bu Nuning dan duduk di sampingnya. Dengan gerakan pelan, aku mengambil kain dingin di dahinya dan menggantinya dengan yang baru dari wastafel. Bu Nuning menangis melihat perhatian kecil itu. Nak, ibu nggak pantas diperlakukan sebaik ini.
Ibu sudah sangat jahat padamu. Bu, ucapku pelan. Saya tidak datang untuk membuat ibu semakin sakit. Saya datang karena saya masih punya hati. Tapi memaafkan saya belum bisa memaafkan semuanya. Bu Nuning mengangguk sambil menangis. Ibu mengerti, nak. Ibu hanya ingin kamu tahu, ibu menyesal, sangat menyesal. Pak Herman menghampiriku dengan langkah gontai. Untuk pertama kalinya, pria tua yang selalu dingin menangis di depanku. Putri, Bapak minta maaf. Bapak terlalu diam saat kamu disakiti. Bapak pikir itu bukan urusan Bapak, tapi Bapak salah. Bapak seharusnya melindungimu seperti anak sendiri. Aku menatap Pak Herman, pria yang selalu membaca koran saat aku dihina, yang selalu diam saat Bu Nuning mencaciku, yang tidak pernah membelaku meski satu kali. Sekarang dia menangis di depanku seperti anak kecil. Pak, saya menghargai permintaan maaf Bapak, tapi maaf tidak bisa mengembalikan 3 tahun hidup saya yang penuh dengan luka. Pak Herman mengangguk lesu. Bapak tahu. Lalu Mas Rehan bangkit dari sudut ruangan. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah limbung. Matanya merah, wajahnya kusam, dan dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Aku hampir tidak mengenalinya sebagai pria tampan yang dulu aku nikahi. Putri, suaranya parau, seperti orang yang sudah berhari-hari tidak minum. Aku nggak tahu. Aku sangat nggak pantas untuk minta maaf sama kamu. Tapi aku mau mati rasanya, Put. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaan karena skandal ini. Aku kehilangan teman-teman. Aku kehilangan keluargaku sendiri. Dan aku kehilangan kamu. Aku menatapnya dengan tatapan datar. Kamu tidak kehilangan aku, Mas. Karena sejak 3 tahun lalu, aku sudah tidak pernah benar-benar kamu miliki. Kamu memiliki Dini dalam hatimu, bahkan sebelum kami menikah. Mas Rehan jatuh berlutut di depanku. Tangannya meraih tanganku, tapi aku menariknya pelan. Putri, tolong, kasih aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Saya bukan istrimu lagi, Mas. Ucapku tegas. Kamu sudah menjatuhkan talak. Kata-kata itu tidak bisa ditarik begitu saja. Dan saya tidak mau kembali. Saya sudah menemukan kedamaian tanpa kamu. Mas Rehan terisak keras. Seluruh tubuhnya gemetar. Dan dia jatuh tersungkur di lantai. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Aku menatap semua orang di ruangan itu. Bu Nuning, Pak Herman, Maya, sepupu-sepupu, semua nangis. Air mata penyesalan membanjiri ruangan. Tapi aku tidak menangis. Aku sudah menangis cukup banyak selama 3 tahun pernikahan. Sekarang, aku hanya diam. Aku memberi waktu mereka untuk merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Rasa sakit, penghinaan, dan kehilangan. Semua, ucapku dengan suara pelan tapi tegas. Saya pergi sekarang, saya tidak akan kembali. Tapi saya berharap dari semua ini, kalian belajar satu hal, bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat, bahwa penampilan bisa menipu, dan cinta sejati tidak pernah dimulai dengan kebohongan. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakangku, ku dengar isak tangis semakin keras. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah selesai. Hari ke-7 setelah perceraian adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu. Bukan karena aku ingin melihat mereka menderita lebih lama, tapi karena hari ini adalah hari di mana aku benar-benar memulai hidup baruku. Aku sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Tiket pesawat, kontrak apartemen,
surat pengunduran diri dari pekerjaan lamaku, dan semua dokumen yang aku perlukan untuk memulai petualangan baru di kota yang berbeda. Aku bangun pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit. Jakarta masih gelap dan sunyi. Hanya terdengar suara azan dari masjid di kejauhan. Aku duduk di balkon apartemenku untuk terakhir kalinya, menikmati secangkir kopi hitam sambil memandangi pemandangan kota yang perlahan mulai terang. Selama 3 tahun aku tinggal di apartemen kecil ini. Aku tidak pernah benar-benar menikmati pemandangan ini. Aku selalu terlalu sibuk memikirkan Mas Rehan, terlalu lelah memikirkan mertua, terlalu stres memikirkan bagaimana membuat mereka semua bahagia. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku bisa menikmati keindahan Jakarta tanpa beban di pundakku. Aku sudah memutuskan untuk pindah ke Bandung, bukan karena aku melarikan diri dari masalah, tapi karena aku ingin memulai babak baru dalam hidupku. Di Bandung, aku sudah mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan startup teknologi yang didirikan oleh teman kuliahku, Sarah. Kami sudah berdiskusi selama berbulan-bulan tentang rencana bisnis ini. Dan sekarang, setelah perceraianku, aku akhirnya punya kebebasan untuk mengajarnya. Sarah adalah sahabatku sejak bangku kuliah. Dia adalah orang yang paling tahu perjuanganku selama menikah dengan Mas Rehan. Dia melihat bagaimana aku perlahan kehilangan semangat hidupku. Bagaimana aku mengorbankan karirku demi menjadi istri yang sempurna. Dan bagaimana aku menangis di telepon setiap malam karena perlakuan buruk keluarga mertua. Sarah selalu mengatakan padaku, "Putri, kamu terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Suatu hari, kamu akan keluar dari semua ini dan menjadi wanita yang lebih kuat." Dan dia benar. Saat aku sedang melipat pakaianku ke dalam koper, ponselku berdering. Maya. Aku mengangkatnya dengan perasaan campur aduk. "Mbak Putri," suara Maya terdengar panik. "Mbak, aku dengar Mbak mau pindah ke Bandung, benarkah?" "Ya Maya, aku berangkat hari ini. Tapi Mbak, keluarga besar mau mengadakan acara perpisahan untuk Mbak. Ibu sudah menyiapkan makanan, Bapak sudah memesan kue, dan Mas Rehan minta diizinkan bicara dengan Mbak 1 kali lagi." Aku menghela napas panjang. "Maya, tolong sampaikan pada mereka bahwa aku menghargai niat baik mereka. Tapi aku tidak mau ada acara perpisahan. Aku lebih suka pergi dengan tenang tanpa drama." "Tapi Mbak, Maya, kamu tahu bagaimana rasanya dihina di depan semua orang kan? Kamu tahu bagaimana rasanya dianggap tidak berharga selama 3 tahun. Aku sudah memaafkan kalian semua, tapi aku belum bisa melupakan. Dan untuk bisa melanjutkan hidup, aku harus pergi. Bukan karena aku benci, tapi karena aku perlu menyembuhkan diriku sendiri." Maya terdiam lama. Aku bisa mendengar suara tangisnya tertahan di ujung telepon. "Mbak, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku dulu jahat sama Mbak. Aku ikutan ngejek, ikutan ngehina. Tapi sekarang aku sadar, Mbak adalah orang baik yang diperlakukan dengan tidak adil. Kamu sudah berubah, Maya. Itu yang penting. Jaga dirimu baik-baik ya. Dan jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti mereka memperlakukan aku." "Baik, Mbak. Aku janji." Setelah telepon ditutup, aku melanjutkan mengemas barang-barangku. Tidak banyak yang perlu aku bawa. Hanya pakaian, laptop, beberapa buku favorit, dan 1 kotak berisi kenangan indah yang masih aku simpan. Di dalam kotak itu, ada foto pernikahanku dengan Mas Rehan. Tapi aku sudah merobek bagian Mas Rehan. Aku hanya menyimpan fotoku sendiri, sebagai pengingat bahwa aku pernah menjadi pengantin yang bahagia, dan bahwa suatu hari aku bisa bahagia lagi. Pukul 10 pagi, taksi yang aku pesan tiba di apartemen. Aku membawa 2 koper besar dan 1 tas ransel.
Itu saja semua hartaku setelah 3 tahun menikah. Aku tidak membawa perhiasan pemberian mertua, tidak membawa hadiah-hadiah mahal dari Mas Rehan. Semua itu aku tinggalkan. Aku hanya membawa diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Di dalam taksi, aku membuka ponselku dan menulis pesan terakhir untuk keluarga besar. Aku mengirimkannya ke grup keluarga yang masih aku ikuti, meskipun aku sudah berniat keluar setelah ini. Kepada semua keluarga besar Haryanto, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pengalaman yang telah saya dapatkan selama 3 tahun menjadi bagian dari keluarga ini. Saya belajar banyak tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang harga diri. Saya pergi bukan karena saya marah, tapi karena saya perlu memulai hidup baru. Saya berharap kalian semua mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Maafkan saya jika selama ini saya pernah berbuat salah. Dan saya juga memaafkan semua kesalahan kalian. Selamat tinggal. Aku menekan tombol kirim, lalu segera keluar dari grup. Aku tidak ingin membaca balasan mereka. Aku tidak ingin tergoda untuk kembali. Di bandara, Sarah sudah menungguku dengan pelukan hangat. Selamat datang di kehidupan barumu, Putri. Aku sangat bangga padamu. Aku memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebahagiaan dan kelegaan. Aku akhirnya bebas. Pesawat lepas landas pukul 1 siang. Aku duduk di dekat jendela, menatap Jakarta yang semakin kecil dari atas. Selama 3 tahun, kota ini adalah penjara bagiku. Tapi sekarang, aku meninggalkannya dengan kepala tegak dan hati yang ringan. 1 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandung. Udara di sini terasa lebih segar, lebih dingin, dan lebih damai. Sarah menjemputku di bandara dan membawaku ke apartemen baruku. Sebuah unit kecil di kawasan Dago yang nyaman dan asri. Suka? Tanya Sarah sambil membuka pintu. Aku terkesima. Apartemen itu sederhana, tapi elegan. Ada jendela besar yang menghadap ke pegunungan. Dinding berwarna putih bersih, dan furnitur minimalis yang membuat ruangan terasa luas. Di sudut ruangan, Sarah sudah meletakkan vas berisi bunga mawar merah favoritku. Aku suka banget, Sarah. Terima kasih. Selamat tinggal, putri yang dulu, ucap Sarah sambil tersenyum. Selamat datang, putri yang baru. Aku menatap cermin di dinding apartemen. Aku melihat wanita dengan mata yang bersinar, senyum yang tulus, dan postur yang tegap. Wanita itu bukan lagi istri yang tertindas, bukan lagi menantu yang selalu mengalah, bukan lagi korban yang menangis di malam hari. Wanita itu adalah putri yang baru, wanita yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi dunia. Aku tersenyum pada pantulanku. Selamat datang di hidup baruku, bisikku. Dan disinilah, di apartemen kecil di kota yang asing, aku memulai lembaran baru dalam hidupku. Tanpa Mas Rehan, tanpa keluarga besar, tanpa beban dan luka masa lalu. Hanya aku, mimpiku, dan masa depan yang cerah. 1 bulan setelah berlalu sejak aku meninggalkan Jakarta. 1 bulan sejak aku memutuskan untuk mengubur masa laluku dan memulai hidup baru di Bandung. 1 bulan sejak aku terakhir mendengar kabar dari keluarga besar Haryanto. Dan sekarang, saat aku duduk di kafe kecil di kawasan Braga sambil menyeruput kopi susu hangat, aku menyadari bahwa hidupku telah berubah 180 derajat. Pekerjaanku sebagai manajer operasional di startup teknologi berkembang dengan pesat. Sarah dan aku berhasil mengamankan investasi dari berbagai investor yang percaya pada visi misi kami. Setiap hari, aku datang ke kantor dengan semangat membara, memimpin tim yang hebat, dan membangun sesuatu dari nol. Ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan saat aku masih terperangkap dalam pernikahan yang menyakitkan. Aku juga memulai menemukan kembali hobiku. Dulu,
Sebelum menikah, aku suka menulis puisi dan cerita pendek. Tapi selama 3 tahun pernikahan, Mas Rehan menganggap itu buang-buang waktu dan tidak produktif. Sekarang aku mulai menulis lagi. Aku bahkan membuka blog pribadi yang aku beri judul Putri yang Baru, di mana aku menulis tentang perjalananku bangkit dari keterpurukan. Aku tidak menyangka blog itu menjadi viral. Banyak wanita yang mengalami nasib serupa menghubungiku. Berterima kasih karena telah memberi mereka keberanian dan keluar dari hubungan yang toksik. 3 hari ini, di kafe Braga ini, aku menerima berita yang mengubah segalanya. Ponselku berdering. Maya. Aku mengangkatnya dengan perasaan waspada. Mbak Putri, suara Maya terdengar lebih tenang dari biasanya. Aku ada kabar terakhir tentang keluarga. Ceritakan. Maya mulai bercerita dengan suara pelan, seolah takut didengar orang lain. Setelah skandal Dini terungkap, keluarga besar Haryando benar-benar hancur. Mas Rehan kehilangan pekerjaannya karena skandal itu menyebar luas di kalangan rekan bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya lagi karena reputasinya hancur. Dia akhirnya masuk ke panti rehabilitasi untuk kecanduan alkohol. Sesuatu yang tidak pernah aku duga, karena selama menikah, Mas Rehan tidak pernah terlihat minum alkohol. Mas Rehan minum terus setiap malam setelah Mbak pergi. Jelas Maya. Aku lihat sendiri Mbak, dia nggak bisa tidur tanpa minum. Sampai suatu malam dia kejang-kejang dan harus dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami alkoholisme akut. Aku terdiam. Ada perasaan campur aduk di hatiku. Aku tidak membenci Mas Rehan lagi, tapi aku juga tidak bisa mengasihinya. Dia adalah orang dewasa yang membuat pilihannya sendiri, dan dia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lalu Bu Nuning, tanya aku. Ibu jatuh sakit parah Mbak, tekanan darahnya tidak stabil. Dia sering masuk dan keluar rumah sakit. Dokter bilang itu karena stres berkepanjangan. Bapak harus menjual 2 mobil dan 1 rumah untuk membayar biaya pengobatan. Bisnis mereka juga hampir bangkrut karena Mas Rehan dulu mengabaikan pekerjaannya saat sibuk dengan Dini. Aku menghela napas panjang. Dan Dini? Maya mendesis kesal mendengar nama itu. Dini kembali ke kampung halamannya, Mbak. Tapi kabarnya dia tidak diterima oleh keluarganya karena malu. Dia hamil besar tanpa suami. Dan Fahri juga menolak bertanggung jawab. Katanya dia sudah kecewa berat dengan Dini, dan dia tidak mau lagi berurusan dengannya. Jadi Dini sekarang sendirian, tanpa siapapun. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan akhir yang aku inginkan. Aku memang ingin keadilan, tapi aku tidak ingin melihat kehidupan mereka hancur berkeping-keping. Aku hanya ingin mereka belajar dari kesalahan mereka. Maya, tolong sampaikan pada Ibu Nuning dan Pak Herman bahwa aku mendoakan mereka. Dan untuk Mas Rehan, katakan padanya aku berharap dia bisa bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi aku tidak akan kembali. Itu sudah tidak mungkin. Baik Mbak, ucap Maya dengan suara bergetar. Mbak, aku juga mau bilang sesuatu. Aku berencana pindah ke Bandung. Aku dapat tawaran pekerjaan di sana, dan aku ingin memulai hidup baru, seperti Mbak. Aku tersenyum mendengarnya. Itu keputusan yang bagus, Maya. Kamu berhak bahagia. Tapi Mbak, aku takut. Aku takut kalau aku gagal. Semua orang takut, Maya. Yang membedakan adalah mereka yang tetap melangkah meskipun takut. Kamu bisa melakukan ini. Aku percaya padamu. Maya menangis di ujung telepon. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah memaafkanku. Setelah telepon ditutup, aku duduk termenung di kafe. Pandanganku tertuju pada pemandangan gunung Tangkuban Perahu yang menjulang indah di kejauhan. Aku merenungkan semua yang telah terjadi dalam 1 bulan terakhir. Aku tidak pernah membayangkan
bahwa hidupku akan berakhir seperti ini. Dulu, saat Mas Rehan menjatuhkan talak di depan keluarganya, aku pikir aku akan hancur. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi ternyata kejatuhan itu adalah awal dari kebangkitanku. Aku belajar bahwa terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Aku mengeluarkan laptopku dan mulai menulis di blog. Topik hari ini, kehancuran bukan akhir, tapi awal dari segala hal. Ketika aku selesai menulis, aku merasa lega. Seperti semua beban yang selama ini aku pikul akhirnya terangkat. Aku menatap layar laptopku dan tersenyum. Sudah waktunya aku melanjutkan hidup. Di jalan, aku bertemu dengan seseorang wanita tua yang duduk di pinggir trotoar, menjual bunga melati. Aku membeli satu ikat dan memberinya uang lebih. Wanita itu tersenyum padaku dengan mata berbinar. "Semoga Tuhan memberkati, nak," ucapnya. Aku tersenyum balik. "Terima kasih, Bu." Aku berjalan menuju apartemenku dengan langkah ringan. Di tanganku, bunga melati yang aku pegang mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Aku menatap langit senja dan menarik napas dalam-dalam. Hidupku tidak sempurna. Ada luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi aku sudah belajar bahwa luka bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa aku telah bertahan. Setiap bekas luka adalah cerita, dan setiap cerita adalah pelajaran. Aku tiba di apartemenku dan membuka pintu. Di dalam semuanya rapi dan bersih. Tidak ada bekas-bekas masa lalu. Tidak ada foto Mas Rehan. Tidak ada hadiah dari mertua. Tidak ada kenangan pahit. Hanya aku, dinding putih, dan jendela yang menghadap ke pegunungan. Aku meletakkan bunga melati di atas meja, lalu duduk di kursi dekat jendela. Aku menatap langit malam yang mulai gelap, dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Aku sudah bebas, bisikku pada diriku sendiri, dan tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ponselku berdering lagi. Pesan dari nomor yang tidak aku kenal. Aku membukanya dan membaca. "Putri, ini Ibu Nuning. Ibu tahu ibu tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi ibu hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu, ibu belajar bahwa menjadi orang tua itu tidak hanya dengan menerima, tapi juga memberi. Ibu belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan kebahagiaan tidak bisa dibeli. Ibu mendoakanmu, nak. Semoga kamu selalu bahagia dimanapun kamu berada. Ibu mencintaimu, dan ibu berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi. Bukan sebagai ibu mertua dan menantu, tapi sebagai dua insan yang saling memaafkan." Aku menatap pesan itu lama. Air mata mengalir di pipiku. Tapi kali ini aku tidak menangis karena sedih. Aku menangis karena lega. Akhirnya, setelah semua yang terjadi, ada kedamaian. Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat. "Ibu, saya sudah memaafkan ibu dari jauh hari. Semoga ibu selalu sehat. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Tapi saya berharap ibu bahagia. Selamat tinggal." Aku menutup ponselku dan menatap bintang-bintang di luar jendela. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan cinta lagi, atau apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku sendirian. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkan harga diriku. Karena aku adalah putri, dan aku adalah pemenang dalam hidupku sendiri. Aku tersenyum, memejamkan mata, dan merasakan kedamaian yang selama ini aku cari.